Shalom, Shalom. shalom kakak berdua. Capek kok. Kalau katong keluar dari Tarus itu jalannya hot mix, licin, jalan aman. Tapi mulai masuk cabang Ikateta masih aman juga. Dulu saya masuk pertama saya senang, wih baik Ikateta ini. Ternyata dia aspal siram jadi baik sudah. Rupanya itu hanya tipuan. 1 kilo lebih. Selanjutnya kita berjuang. Jadi kalau bawa motor apalagi dengan oto tadi, rasanya terlalu lama. Jadi saya dengan Pak kalau dengan motor kami mulai masuk SMA atau SMP saya bilang susah sampai. Pak bilang belum, kalau sudah di bawah pus tuh baru itu susah sampai. Karena masih jauh jalannya. Bapak Mama, saudara-saudara, kekasih Tuhan, keluarga dari Tarus dan juga keluarga yang ada di Ekateta. Apa yang membuat kita untuk perlu bersyukur kepada Tuhan? Kira-kira di dalam hidup kita apa yang menjadi alasan paling kuat kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Tentu kita punya banyak alasan dan banyak hal yang membuat kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Hal yang sama juga sering diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam setiap suratnya. Pada setiap surat yang dia kirimkan kepada jemaat-jemaat yang dulu pernah dia singgahi, yang pernah dia tinggal bersama-sama berkarya melakukan pekabaran Injil di sana. Paulus akan mengawali setiap suratnya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku dan mengingat kamu dalam doaku. Aku mengucap syukur kepada kamu dengan segala sukacita dalam persekutuan kita. Ada banyak kalimat-kalimat yang sering Rasul Paulus tulis di awal suratnya. Pada bagian surat yang kita bacakan bersama tadi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ketika ia menulis surat ini sementara berada di dalam penjara. Namun karena kasihnya kepada jemaat di Filipi, maka Paulus merasa perlu untuk mendekatkan dirinya kepada mereka. Hal yang pertama, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan untuk iman, untuk kesetiaan dan pelayanan jemaat di Filipi. Dulu mereka hidup bersama-sama di dalam sukar sulit, di dalam penderitaan sebagai pengikut Kristus. Ada banyak hal, ada banyak pengalaman iman yang dialami oleh Rasul Paulus bersama dengan jemaat ini. Dan salah satu hal istimewa yang dia temukan dalam kehidupan jemaat di Filipi adalah iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bukan saja ketika mereka mula-mula berdiri sebagai jemaat Kristus, tetapi bahkan ketika Paulus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, mereka tetap memelihara kesetiaan dan persekutuan dengan kuat sebagai jemaat Kristus. Hal yang kedua, Paulus mendoakan jemaat di Filipi supaya kasih mereka bertumbuh di dalam pengetahuan dan segala pengertian yang benar. Ya, Pak Mama, kekasih Tuhan, kasih yang bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengertian yang benar akan menuntun mereka kepada keputusan yang benar dalam hidup mereka, terutama dalam pergolakan mereka di tengah-tengah orang yang terus memburu untuk menganiaya mereka dengan berbagai macam rupa dan cara. Kasih yang bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengertian yang benar akan menuntun mereka kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi inti dari iman Kristen. Mama, saudara-saudara, setiap orang Kristen perlu untuk bertumbuh di dalam imannya dan di dalam kasihnya. Dengan demikian, ketika dia semakin dewasa atau semakin dewasa iman seseorang,
maka akan semakin banyak keputusan benar yang diambil dalam hidupnya. Untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekelilingnya, persekutuannya, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian, maka akan membuat dirinya semakin berkenan kepada Tuhan. Hari Kamis kemarin, dari hari Rabu, kita mulai acara peminangan. Kalau orang-orang di tempat lain, di luar NTT mungkin, kalau mau pesta ya, ini hari pesta, pagi berkumpul, sore resepsi, atau akad, atau pemberkatan, malam resepsi, tengah malam jam 12 selesai. Kalau ketong di Nusa Tenggara Timur ini pesta sehari, tapi meetingnya sudah berminggu-minggu. Saya lewat sini berapa kali, minggu lalu ketong berkumpul di sini sebagai saudara bersaudara, tapi ramai terus. Semua ada pergi di Tarus, namun di sini juga tidak sepi. Tiap kali lewat tap ada bunyi. Tiap kali lewat ada lebih dari 10 orang di depan sini, pasti di belakang lebih banyak. Untuk persiapan. Itu kita punya kelebihan. Orang NTT punya kelebihan seperti itu. Saya mau bertanya dulu kepada kakak Ius dan kakak Putri. Apa yang buat kakak berdua bersyukur dalam hidup? Bisa jawab kok. Apa yang membuat kakak berdua bersyukur dalam hidup? Bersyukur karena dari pemberkatan sampai sekarang semua berjalan dengan lancar. Oke, kakak Tius lagi. Bersyukur karena dari awal sampai akhir jalan dengan lancar. Sama. Itu akan menjadi jawaban bagi kita semua yang sementara ada dalam urusan. Karena dari awal, pertengahan hingga akhir, puncaknya malam ini berjalan dengan baik. Dan kebanyakan ketemu terjebak dengan itu. Bersyukur di saat ini. Tapi kemudian nanti akan lupa bersyukur di tahun-tahun berikut. Tahun pernikahan yang pertama, pernikahan yang kedua. Besok saya dengan Pak hari ulang tahun pernikahan. Jadi kami dari sini rencana mudah-mudahan Ketakari masih dapat beli lilin ulang tahun. Kalau toko belum tutup. Bersyukur di tahun yang kelima, tahun yang ke-10, 25 tahun, 50 tahun, dan sampai Tuhan panggil pulang kita. Kadang orang-orang euforianya atau kesenangannya, syukurnya pada saat yang ini, momen. Di hari-hari berikut nanti mulai bersyukur. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah masuk dalam rumah tangga, saudara berdua akan masuk dalam kehidupan yang baru, kesibukan yang baru, dalam rasa yang akan berbeda dari sebelumnya. Nah, di dalam rasa yang berbeda itu dituntut untuk tetap memelihara hal yang baik. Saya percaya kakak berdua hidup bertumbuh di dalam iman yang benar, sama seperti apa yang dialami oleh jemaat-jemaat di Filipi. Sehingga dengan demikian akan menuntun banyak hal, pengetahuan yang benar, menuntun kepada pikiran-pikiran yang benar, untuk kemudian ada banyak keputusan yang benar di dalam hidup. Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi. Kita bisa bayangkan keadaan yang dialami oleh Paulus. Dia sementara menanti untuk dihukum, namun dia tetap mengingat mereka dengan kasih. Hal itu juga yang harus diteruskan oleh kakak Tius dan kakak Putri. Di dalam segala keadaan tetap dengan kalimat ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan mendoakan kamu. Ini sebelum menikah dua orang sebagai tugas untuk saling mendoakan di dalam rumah kok. Kakak Putri, siapa yang biasa berdoa? Kakak Putri, lalu kakak Tius buat apa? Kakak Tius bertugas doa apa, Kak? Hanya bagian amin sah. Kakak Tius bisa menyanyi pesonnya. Kalau saya dan Pak biasa menyanyi dalam hati sah. Tapi doa bab tua syafaat lebih dari saya.
kita harus terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan memberikan saya pasangan yang luar biasa. Tahun ini, tahun berikut, 5 tahun berikut, dan seterusnya. Harus saling mengingat dimanapun berada, di tempat manapun, kapanpun, saat ada dalam kesempatan apapun, harus tetap mengingat dan mengucap syukur. Dan jangan lupa mendoakan pasangan. Itu paling penting. Kekuatan doa itu paling kuat. Saat kita ada di dalam situasi yang tidak memungkinkan, tetapi kalau kita didoakan, Tuhan turun tangan untuk menolong. Kami percaya di dalam ungkapan syukur keluarga ini, di dalam rasa syukur kedua saudara ini saling menemukan satu dengan yang lain. Mama mantu juga dapat anak mantu juga dapat keluarga yang baru. Harus bersyukur untuk segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menyempurnakan semua ungkapan syukur yang kita naikkan pada malam hari